Pemirsa, satu unit rumah permanen ludes terbakar saat ditinggal kerja oleh pemilik rumah di Jalan Pergam, Asahan, Sumatera Utara. Anak pemilik rumah yang berada di dalam saat kebakaran selamat dari maut setelah ditolong warga. Ini kamar. Mana? Udah masuk ya. Warga Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ini mencoba menyelamatkan seorang anak yang terjebak di rumahnya yang terbakar pada Sabtu pagi. Menurut Kepala Lingkungan, kebakaran terjadi saat orang tua korban tidak berada di rumah. Berkat kesigapan warga dan petugas pemadam kebakaran, api tidak menjalar ke rumah lainnya yang berada di kawasan padat penduduk. Api berhasil dijinakkan setelah 1 jam kemudian dengan menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tadi kami dibangun itu, saya masuk langsung beberapa menit, kebakarannya di atas semua. Nah, bukan dari bawah ya, dari atas kebakaran. Kami kos sebentar sudah mencari anaknya, sudah banyak asap. Tak ada barang yang bisa diselamatkan saat kebakaran karena kobaran api dengan cepat membakar isi rumah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah makan di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar rumah makan di Jalan Raya Babelan, Bekasi, Jawa Barat siang tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar, ditambah kencangnya angin, membuat api dengan cepat menjalar. Akibatnya, hampir seluruh bagian bangunan ludes terbakar. Menurut warga, api pertama kali muncul dari bagian belakang rumah makan. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Selang 2 jam, api pun berhasil dipadamkan. Nggak ada. Kondisinya gimana, Bang? Kalau kondisi masih 35% lah. 35% lagi sih, Pak. Belum belum padam. Kendala pemadaman apa? Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gudang bekas pabrik minyak di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari percikan pemotongan besi. Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran yang terjadi di sebuah gudang pabrik di kawasan Semper Timur, Jakarta Utara. Kebakaran menghanguskan ruangan gudang yang berisi barang bekas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu pekerja yang sedang melakukan pemotongan besi dengan alat las yang percikannya menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam gudang. Informasi tadi memang di sini sedang ada pekerja sedang memotong besi sehingga percikan itu menyambar material karena material di samping itu seperti apa ya? Seperti apa itu ya? Fiber. Jadi menyambar ke. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bangunan pabrik sudah lama tidak digunakan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok orang terekam kamera CCTV menyerang 4 orang pengemudi ojek online di kawasan Jalan Japati, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam rekaman itu, kelompok bermotor merusak motor hingga mengeroyok 2 orang ojek online dengan menggunakan kayu dan batu. Dari rekaman kamera pengintai, gerombolan bermotor tiba-tiba datang dan menyerang 4 orang pengendara ojek online yang sedang mangkal di kawasan Jalan Japati, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Itu kan Bapak yang di pos ya? Bukan. Beberapa para pengemudi ojek online kabur, namun 2 orang yang tertinggal dikeroyok segerombolan kelompok bermotor dengan ranting dan batu yang berada di dalam selokan. Bahkan di antara pelaku ada yang membawa senjata tajam saat menyerang pengemudi ojek online. Menurut Ketua RT setempat, para pelaku dan korban sendiri bukan warga sekitar. Untuk dari warga sini ada
anggota keluarganya yang menjadi korban, jadi saya pastikan sih tidak ada warga di sini yang terlibat ataupun menjadi korban. Belum diketahui motif para pelaku menyerang para pengemudi ojek online tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang adik tega membunuh kakak kandungnya dengan menggunakan cangkul. Pelaku mengaku kesal karena sering dimarahi korban. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara, tega membunuh kakak kandungnya sendiri dengan menggunakan cangkul. Korban dibunuh saat sedang bekerja di sawah. Pelaku mengaku dirinya membunuh karena tidak terima dimaki korban. Korban tewas saat di perjalanan menuju rumah sakit. Pelaku dan korban sering ribut mulut dan korban memang sering memaki pelaku berulang kali. Mungkin pada saat kejadian itulah puncaknya. Motifnya itu sakit hati karena sering dimaki oleh korban. Kini pelaku diamankan di Polresta Deli Serdang. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Hanya karena tidak diindahkan saat menebus barang yang digadaikan, seorang warga di Kabupaten Batanghari, Jambi tewas ditembak. Usai menembak korban, pelaku langsung melarikan diri. Seorang pria warga desa Bulu Kasap, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, tewas di rumahnya dengan luka tembak di kepala. Menurut keterangan saksi mata, usai menembak korban, pelaku langsung melarikan diri. Peristiwa berawal dari pelaku yang ingin menjual pemotong besi atau gerinda kepada korban sebesar Rp70.000. Namun korban tidak jadi membeli dan gerinda hilang karena ditaruh di depan rumah oleh pelaku. Pelaku pun akhirnya pulang. Keesokan harinya, usai berburu babi, pelaku mendatangi korban dan menembaknya dengan senjata rakitan laras panjang. Barang bukti yang disita polisi adalah 1 buah proyektil peluru dan pakaian korban. Sebelumnya ada rencana menjual gerenda, mesin gerenda dengan harga Rp70.000 kepada korban. Namun korban tidak jadi membeli, sehingga gerenda itu hilang karena ditaruh di depan rumah. Menurut keterangan dari saksi-saksi tadi, ditaruh di depan rumah korban. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas dalam keadaan setengah telanjang di kamar rumahnya di Kelurahan Cipari di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Penemuan mayat tersebut diketahui usai warga mendobrak pintu rumah korban karena sudah 2 hari tidak terlihat keluar rumah. Jasad Rosmiati ditemukan warga dalam kondisi berlumuran darah di perumahan Melodi, Kampung Ciberem, Kelurahan Cipari, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga sekitar curiga karena sudah 2 hari korban tidak terlihat keluar rumah. Warga pun mendobrak pintu rumah korban dan mendapati wanita berusia 54 tahun ini tewas dengan kondisi setengah telanjang di kamarnya. Sehari-hari korban tinggal seorang diri karena suaminya bekerja di luar kota. Kebetulan kunci rumahnya nggak dikunci, barang-barang kita lihat ke sana, ternyata si ibu kondisinya udah telungkup dengan keadaan tidak pakai celana gitu, pakai baju. Aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa keterangan dari sejumlah saksi. Sementara itu, jasad korban telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab kematian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang dukun di Padang, Sumatera Barat tega mencabuli 4 anak kandungnya dan 1 cucunya. Tersangka ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh anaknya ke Mapolresta Padang. Pria yang berprofesi sebagai dukun ini ditangkap polisi dari Polresta Padang atas laporan kasus pencabulan 4 anak kandung dan 1 cucunya. Selama ini para korban tak berani melapor polisi karena malu. Namun setelah mengetahui pencabulan juga dilakukan kepada cucunya, para korban yang juga merupakan anak kandungnya melaporkan perbuatannya ke polisi. Untuk korban 2 orang, yaitu anak kandungnya dan cucunya sendiri.
Namun berdasarkan informasi penyelidikan, pelaku ini juga telah melakukan ke beberapa anaknya. Namun untuk saat sekarang untuk pelaku tidak. Tersangka terancam pasal berlapis, Undang-Undang Pencabulan Anak di bawah umur dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku bajing loncat mencuri batang besi dari truk yang melaju di kawasan industri Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku pun langsung ditangkap bersama barang bukti. Ini namanya bajing loncat. Bajing loncat tertangkap kamera saat mencuri batang besi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Tak membutuhkan waktu lama pasca video beredar, kedua pelaku ditangkap di rumahnya di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 potong besi hasil curian di rumah tersangka. Terkait dengan video yang kemarin beredar di media sosial, kemarin mereka mengambil barang tersebut di Simpang Kim, di mana simpang tersebut merupakan jalan yang rusak, jalan kendaraan pelan. Pada saat itulah para pelaku melakukan aksi. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku bernama Faisal adalah residivis bajing loncat yang bebas pada akhir tahun 2020 lalu. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Menyalip di jalur gelap dan sempit, pemotor tewas ditabrak minibus dari arah berlawanan di jalur selatan Probolinggo. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya IR Sutami, Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Korban Sumiari berumur 62 tahun, warga desa Ranu Bedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Luka serius pada kepala dan dada akibat hantaman keras saat kecelakaan. Kecelakaan bermula saat korban berusaha mendahului kendaraan yang di depannya. Namun naas dari arah berlawanan datang sebuah minibus yang dikendarai oleh Abdullah Zabut, berumur 54 tahun, warga Kademangan, Kota Probolinggo. Kecelakaan apa sama apa itu? Sama Avanza apa itu? Oh, Pajero. Sama sepeda motor? Iya, sama sepeda motor. Itu salepan atau gimana? Oh, mungkin itu dari timur, yang pakai sepeda itu dari barat. Oh gitu. Nyalep, nutut atau gimana? Iya, nutut. Jalur di tempat kejadian rawan terjadi kecelakaan. Akibat kondisi jalan sempit dan gelap, warga diimbau agar selalu berhati-hati saat melintas di jalur tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. 4 orang tewas dalam kecelakaan di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat, Minggu pagi. Kecelakaan diduga akibat sopir truk tidak dapat menguasai kendaraan di jalan menurun. Enam kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan ini merenggut nyawa 4 pengendara motor akibat terseret dam truk. Menurut keterangan saksi, truk yang awalnya berada di belakang melaju di jalan menikung yang menurun, sebelum akhirnya menyerempet 3 mobil dan menabrak 2 motor yang berada di depannya. Para korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit AMC Cilenyi. Kurang lebih sekitar jam 07.15 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara yang terlibat dump truck, 3 unit kendaraan pribadi dan 2 unit kendaraan bermotor. Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Polisi menaikkan kasus kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu dilakukan setelah polisi memeriksa sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi. Kasus kecelakaan yang menyebabkan pasangan selebriti Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansah meninggal dunia memasuki babak baru. Polisi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya, diperiksa di Polres Jombang.
Terbaru, polisi juga memeriksa Siska pengasuh Gal anak Vanessa Angel sebagai saksi. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jody, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel dan Febri Ardiansah. Hasilnya Tubagus Jody negatif alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan, termasuk mendalami dugaan sopir tengah bermain ponsel saat berkendara. Polisi menduga saat itu kecepatan mobil di atas 100 km per jam. Pemeriksaan kesimpulan awal saat ini memang adanya kendaraan kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Tidak ada pengereman? Ya, kemarin kan kita sama-sama melihat pada saat ada Pak Dirlantas tidak ada upaya pengereman. Sebelumnya, Vanessa Angel dan keluarganya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. 2 orang tewas, yakni Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansah. Sementara 3 orang lainnya terluka, yakni anak Vanessa Angel yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Vanessa dan suaminya telah dimakamkan di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan dalam satu liang lahat Jumat kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kepergian pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, orang terdekat maupun masyarakat luas. Dan hingga kemarin, makam Vanessa Angel dan suaminya tak henti-hentinya didatangi peziarah. Dua hari pasca dikuburkan, makam Vanessa Angel dan suami Febri Ardiansyah tak pernah sepi dari peziarah. Karangan bunga juga doa untuk keduanya terus berdatangan dari berbagai kalangan. Warga yang ingin berziarah, mengenang dan memanjatkan doa untuk Vanessa dan Bibi datang dari berbagai daerah. Meski pernah tersandung kasus di masa lalu, warga mengaku terinspirasi perjalanan hidup dan jatuh bangun keduanya. Perjalanan jatuh bangunnya mereka, perjalanan cinta mereka, perjalanan kehidupan mereka, rumah tangga. Sebelum menikah juga pernah putus nyambung gitu. Terus kemarin cobaan anaknya juga, aku kasihan banget sama anaknya. Dari bayi. Saya dari Tambun, Lambang Sari Permai, karena saya memang satu mengidolakan sosok seorang Vanessa yang benar-benar dia berjuang gitu kan, benar-benar berjuang. Vanessa Angel dan suaminya tewas dalam kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. Sementara 3 penumpang lainnya terluka, yakni anak Vanessa yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, keributan sempat terjadi di salah satu bengkel uji emisi di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Pengendara emosi, bengkel tutup tanpa ada informasi sebelumnya. Para pengendara yang hendak melakukan uji emisi di salah satu bengkel di kawasan Jakarta Barat ini emosi lantaran bengkel tutup tanpa ada informasi sebelumnya. Bengkel akhirnya dibuka untuk melayani pengendara yang sudah mengantri sejak pagi. Pemilik kendaraan bermotor mengeluhkan minimnya lokasi uji emisi ditambah dengan kuota yang terbatas setiap harinya. Di bengkel kawasan Jakarta Barat ini, kuota uji emisi hanya disediakan untuk 40 kendaraan per hari. Karena pengendara motor, mobil itu banyak di Indonesia dan tempatnya untuk uji emisi ini sangat terbatas. Di Jakarta Barat sendiri aja hanya ada 2 lokasi, yaitu di Planet Ban Kebonjeruk dan di Samsat, Jakarta Barat. Dan itu pun di kota. Ya. Alat uji emisi cuma ada di beberapa titik. Harusnya semua dealer itu juga bisa disupport, ya kan, supaya nanti pemberlakuan itu tidak merugikan masyarakat. Pasca menimbulkan polemik karena lokasi uji emisi yang minim, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menunda sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Keputusan itu diambil karena kendaraan yang lulus uji emisi di Jakarta saat ini belum mencapai 50%. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Septian Bayu, Seprio, iNews melaporkan.
Komisi 1 DPR Minggu sore mengunjungi rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dalam kunjungannya, Komisi 1 mengaku hanya melakukan silaturahmi serta verifikasi faktual dengan bahasan ringan. Calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa bersama istri dan anaknya menyambut kedatangan utusan Komisi 1 DPR di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Minggu sore. Kunjungan ini merupakan rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI setelah Komisi 1 DPR menyetujui pencalonannya. Kunjungan hanya untuk verifikasi faktual dan hanya membahas hal ringan seperti hobi. Sedangkan untuk pembahasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak dibahas oleh Komisi 1. Kami tadi hanya berbicara tentang sekitar hobi saja. Kalau LHKPN biarlah diurusi oleh yang berkaitan dengan LHKPN. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan, kemudian perwakilan dari fraksi semua yang telah hadir. Saya juga apa adanya saja, bahkan tadi kalau ada yang kurang-kurang berkenan ya saya mohon maaf. DPR RI akan menggelar rapat paripurna pada Senin besok, 8 November 2021, guna membahas hasil fit and proper test calon Panglima TNI. Dari Jakarta, Camar Haenda, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan tes calon Panglima TNI. Setelah menjabat sebagai Panglima TNI, Andika akan menjalankan 8 fokus kerja. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di Gedung DPR RI Sabtu kemarin, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu lalu. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara terbuka dan tertutup, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Terdapat 8 fokus pada program kerja Jenderal Andika Perkasa ketika dirinya menjadi Panglima TNI. Berkas persetujuan Andika sebagai calon Panglima akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI Senin besok untuk pengesahan dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.